Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan akan kita bahas juga mengenai kesiapan tim Persib Bandung menghadapi Dewa United besok tanggal 17 Januari 2025. Tentu saja di laga kandang pertama gitu ya, di putaran kedua yang mana kandang kita di GBLA teman-teman. Lalu juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi. Redaksi cina ya, padahal ya masuknya ada yang melalui email, ada yang media sosial, dan ada juga yang di kolom komentar. Dan ada teman-teman yang udah ngumpulin dan kita bacain, mudah-mudahan tidak menjadi penasaran gitu ya, karena sudah terjawab pertanyaannya, diantaranya mengenai tiket dan lokasi penukaran teman-teman. Baik, langsung kita bahas saja. Yang pertama, langsung kita bahas mengenai tiket dulu saja lah, biar tidak kelupaan gitu ya. Yang pertama, tiket sudah kita umumkan bahwa ya akan ditambah stoknya, karena ini juga dengan antusiasme bobotoh yang luar biasa sekarang, juga memang agak sedikit kewalahan dari manajemen Persib Bandung, tidak menyangka akan sold out, jadi terus ditambah untuk produksinya gitu ya. Minimal yang tamu undangan, tamu VIP, tamu kehormatan lainnya itu akan sedikit dikurangi jatahnya, sehingga bisa dialokasikan kepada atau untuk teman-teman bobotoh semua. Nah, jadi kalau yang memang sebagian tribun sudah tidak terjual teman-teman karena sudah sold out, dan ya tinggal mungkin VIP gitu ya, itu dimanfaatkan saja karena ada keuntungannya. Jadi kalau untuk menukarkan tiketnya, jadi untuk yang VIP, entah itu VIP bawah, lalu VIP barat, dan seluruh kategori VIP itu akan bisa menukarkan lebih dekat ke Stadion GBLA, yaitu di Mall Summarecon Bandung gitu ya. Jadi ya nggak jauh-jauh lah jaraknya. Nah, nanti kenapa tidak di tempat yang kemarin gitu, nanti saya punya sedikit update-annya teman-teman. Jadi untuk yang membeli atau yang sudah memiliki tiket VIP, seluruh tiket VIP itu bisa menukarkan di Mall Summarecon Bandung gitu ya, pada hari besok dimulai jam 8 pagi teman-teman sampai jam 6 sore. Nah, untuk yang tiket timur dan utara kemarin kan update-nya memang ada di halaman parkir Masjid Al-Jabar, tapi akhirnya dirubah teman-teman. Nanti akan kita bahas kenapa. Jadi untuk sekarang update-nya adalah pemegang tiket timur, utara, selatan itu sudah dipindahkan ke semuanya ke Denjasaang di Ibrahim Aji atau Kircon ya teman-teman. Jadi memang balik lagi ke markas TNI teman-teman, bukan karena faktor keamanan dan lain sebagainya, tapi kita update ini Persib Bandung juga kembali memang hari ini mengumumkan hanya ada 2 lokasi. Asalnya kan ada 3 gitu ya lokasinya, di Mall Summarecon untuk VIP, lalu untuk utara dan timur itu di halaman parkir Masjid Al-Jabar, tapi akhirnya dipindahkan semuanya utara, selatan, dan timur akhirnya ke Denjasaang. Jadi hanya 2 tempat penukaran tiket, asalnya 3 jadi 2. Kenapa teman-teman? Nah, ini hasil daripada rapat kemarin katanya dengan pihak kepolisian dan lain sebagainya, dengan pihak-pihak terkait. Ternyata mengeluhkan warga masyarakat sekitaran Al-Jabar gitu ya, Al-Jabar, Cimencrang, di situ juga ada Panjilekan, dan memang daerah-daerah yang dekat dengan Stadion GBLA ini mengeluhkan kemacetan, katanya kemacetannya parah, dan juga ditambah apa ya, itu ada yang mau ke Al-Jabar, ada yang mau nonton Persib, ada yang menukarkan tiket, ada perlintasan kereta api, ada yang mau ke Summarecon, jadi pabelit gitu ya, paciuh. Nah, inilah yang menyebabkan katanya pihak kepolisian tidak boleh atau tidak mengizinkan tempat penukaran tiket ini dekat dengan Stadion GBLA, minimal di Summarecon kan baik katanya itu mah, karena tidak mengganggu orang yang mau ke Al-Jabar atau yang ke kereta cepat ke Wus katanya gitu ya, dan juga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar perlintasan rel kereta api di Cimencrang teman-teman. Nah, ini yang menjadikan ya
sekali lagi bukan kesalahan dari manajemen Persib, terutama pihak keamanan, teman-teman, pihak kepolisian yang meminta tidak dekat dengan stadion katanya untuk penukaran tiketnya. Nah ini ayah-ayah lah untuk ngegoda mah gitu ya, bukan dari pihak lain, ternyata pihak yang terdekat, pihak kepolisian juga memang tidak mengizinkan katanya untuk penukaran tiket dekat dengan area stadion. Ya mudah-mudahan lah kedepannya ya ada di area stadion. Makanya kemarin kan sempat katanya ya sudah penukarannya karena tidak diizinkan oleh pihak kepolisian di sekitar stadion, ya udah di dalam stadionnya aja. Makanya gerbang biru tadinya dibuka untuk penukaran tiket, tapi ternyata ya pertimbangan satu dan lain halnya ya sudahlah di Denjasaan saja dulu katanya. Nanti ya selanjutnya laga kandang selanjutnya mudah-mudahan ya bisa gitu ya di dalam area stadionnya saja, kalau tidak boleh di Masjid Al-Jabar, di halaman parkirnya ataupun di apa ya di dekat-dekat Al-Jabar juga sebetulnya ada, namun memang tidak boleh gitu ya. Jadi ya sudahlah, kita doakan saja ke depannya ya lebih apa ya, lebih bisa ngasih izinnya lah gitu ya untuk pihak kepolisian, biar kita nggak jauh-jauh amat teman-teman. Saya juga besok nukerinnya ya agak jauh gitu ya teman-teman. Baik, itu yang pertama untuk update lokasi penukaran tiket. Jadi hanya 2 lokasi, di Denjasaan dan di Summarecon Mall teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya kita update mengenai kesiapan daripada skuad Persib Bandung menghadapi Dewa United besok, yang mana Bojan Hodak mengatakan seluruh pemain sudah siap, seluruh pemain sudah dikasih pengarahan yang maksimal gitu ya. Nanti malam terakhir briefingnya ya melalui video biasa, yang mana apa ya, beberapa pemain yang cedera dikatakan Bojan Hodak ini agak sedikit lama katanya untuk cederanya, kayak pemulihannya kayak Rahmat Irianto atau Rian, lalu juga ada Dedi, yang mana ya Dado sepertinya akan melewatkan musim ini, tapi mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik gitu ya. Lalu juga Bule atau Regaldi Hehanusa kemungkinan awal bulan besok itu sudah kembali ke Bandung gitu ya, biar pemulihannya di sinilah dirawat oleh fisioterapi dan juga oleh tim dokter gitu ya. Kalau di rumahnya ya mungkin dekat dengan keluarga memang, tapi kurang pemantauannya lah gitu ya. Jadi biar mempercepat, karena manajemen juga nggak mau rugi gitu ya. Katanya kan kemarin ya pemain cedera aja kita bayar katanya, yaitu sarkas sedikit memang gitu ya. Jadi biar pemain-pemain yang cedera bagaimanapun juga harus ya ada sedikit pemantauan lah dari manajemen Persib gitu ya. Dan juga untuk Febri Haryadi mudah-mudahan hanya tinggal menyisakan beberapa pertandingan sudah bisa debut lagi bersama Persib Bandung teman-teman. Nah ini kita doakan yang cedera menurut Bojan Hodak segera pulih, dan juga untuk pemain baru sudah bisa tampil dari mulai Gervane dan juga sampai dengan Ahmad Agung gitu ya, sudah bisa dipastikan tampil. Hanya ya lihat besok lah untuk skema dan strateginya bagaimana teman-teman, apakah diturunkan dari menit awal atau menjadi pemain pengganti dulu, kita lihat besok teman-teman. Nah ini juga ada update mengenai Gervane Castaner, yang mana dari tim dokter kan kemarin Dokter Wira mengatakan Rian ya tidak parah katanya sakitnya, hanya hanya diistirahatkan saja, mungkin laga selanjutnya bisa main. Tapi berbeda pernyataannya dengan Bojan Hodak yang menyatakan bahwa Rian ini ya agak lumayan parah gitu ya sakitnya, jadi ya makanya agak panjang untuk cederanya ya, makanya kita memerlukan sosok Ahmad pemain baru inilah gitu ya, Ahmad Agung ini untuk menggantikan posisi Dado gitu, karena Rian ini agak sedikit panjang untuk cederanya, jadi ya agak berbeda ya, tenang lah kita maklumin. Tapi yang kedua masalah Gervane ini teman-teman, nah ini juga maklum lah, ini kan Dokter Wira ini kan baru gitu ya menggantikan almarhum, tapi mudah-mudahan kita doakan ya cepat nyetel lah dengan tim Persib Bandung. Jadi Gervane ini pernah memang dinyatakan kebutaan 70% gitu ya pada saat menjadi pemain ADO Den Haag
sekitar tahun 2017-an, jadi 8 tahun yang lalu. Nah, ini pernah mengalami ya benturan gitu ya, menyebabkan matanya agak rabun lah atau tidak bisa melihat 70%, jadi hanya remang-remang gitu melihatnya. Nah, ini pernah juga istirahat 3,5 bulan begitu teman-teman, sehingga ya kemarin dokter Wira ketika check up semua ya biasa tes fisik gitu ya pemain ketika masuk Persib Bandung, katanya tidak ada masalah, semuanya normal dari mulai otot, tulang, lalu juga sendi-sendinya, pernafasan, stamina semuanya baik gitu, bahkan mata pun baik. Nah, ini ya itu media asing katanya yang memberitakan ya pernah mengalami kebutaan 70%, tapi masuk Persib cager sadayana gitu ya teman-teman. Jadi ya inilah, mudah-mudahan ya kita mah doakan saja ya tidak terjadi apa-apa gitu ya, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, yang mana semuanya kita doakan baik-baik saja. Seluruh pemain Persib Bandung juga diberikan kesehatan, yang sedang cedera dan yang sedang sehat ya sehatlah ketika menghadapi partai-partai ke depannya gitu ya. Jadi tidak ada yang nambah cedera lagi teman-teman. Itu mungkin update dari pemain. Kemarin juga ada yang nanya ya untuk update pemain yang cedera bagaimana. Nah, yang terakhir ini teman-teman yang mungkin masih menjadi ganjalan, ternyata untuk penutupan kemarin itu memang nama Melson 5 sudah tidak ada di situs PT LIB, namun ya Melson 5 ternyata bersikeras untuk tetap ada di Bandung hingga akhir daripada kontraknya teman-teman. Jadi sampai akhir musim ini ya kalau belum ada klub yang meminangnya, otomatis Melson 5 bersikeras memang ada di Bandung dan terus ikut latihan dengan Persib Bandung teman-teman. Ini agak sedikit ya heran sih, tapi ya kumaha deui gitu ya. Nah, ini juga mungkin ya kedepannya harus ada pembenahan daripada kontrak pemain lah teman-teman. Ya walaupun kalau beberapa kali ikut latihan nggak apa-apalah, kayak kemarin Tyron gitu ya sebelum dipinjamkan ke Thailand, lalu juga ada Levi Madinda, itu kan hanya beberapa waktu lah untuk latihan bareng, lalu mereka ya mencar-mencar. Namun kalau ini bersikeras sampai dengan akhir musim, katanya bertahan di Persib Bandung sebelum ada klub. Jadi mau nggak mau ya istilah kasarnya masuk atau pang milariankeun lah tim yang mau dengan saya gitu menurut agennya Melson 5. Kalau tidak ya sudah, kita akan bertahan di Persib Bandung karena sesuai kontrak kita dikontrak sampai akhir musim katanya. Nah, ini ya rada kumaha gitu ya, tapi ya sudahlah, Bojan Hodak aja udah pusing teman-teman. Katanya saya tidak tahu rencana Melson 5 bagaimana, tapi kalau dia mau ikut latihan di sini untuk menjaga kebugarannya ya mangga saja, tapi ya saya nggak tahu apa yang akan dilakukan Melson 5 kata Bojan Hodak gitu ya. Tapi ya ini mah ya diam-diam aja lah, nggak usah dikasih tahu ke Melson 5-nya. Makanya Bojan Hodak pernah mengatakan ya mudah-mudahan Melson 5 tidak banyak membuka media sosial karena ya isinya menyakitkan di situ teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.